Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rohma, SPD. Saya adalah guru mata pelajaran agama Islam di SMS Al-Muhtar, Kecamatan Sekobanan, Kabupaten Sampang. Saya merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru batch 3 di tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 10 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025. Silakan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Kalau kalian sudah makan, silakan kalian kelas untuk mempersiapkan dulu membaca doa. Dipersilakan kepada sebelum belajar dimulai, kita memulai untuk memulai. Terima kasih. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita Indonesia untuk membuktikan bahwa kita ini mempunyai jiwa nasionalisme. Silakan kepada Ani Al-Mafsirah untuk memimpin jadi ujian. Dan kepada semuanya dimohon Indonesia. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibu. Hiduplah Indonesia Raya. Ibu apa yang bisa terlebih dahulu? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Anis sama siapa? Kenapa Anis tidak masuk? Yang lain masuk semua? Iya. Juni masuk? Iin masuk? Aini? Fitri? Berarti hari ini masuk semua ya? Iya. Baik, kita akan mulai pembelajaran sekarang. Tapi sebelum mulai belajar, kita akan melakukan ice breaking. Yang mana ice breaking ini untuk menyegarkan pikiran kalian dan fokus. Kalau ibu bilang kan, kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang bum, kalian pukul. Ibu bilang pen, kalian pen.
ngomong materi, mau tanya dulu deh ke kalian. Kalian tahu nggak pergaulan bebas itu seperti apa? Iya. Kalau tahu ibu mau tanya dulu deh. Coba siapa yang tahu pergaulan bebas seperti apa? Karena kamu dulu nak. Nah, baik. Alfi, tadi apa? Minuman keras, ini mabuk-mabukan. Lagi, siapa? Kamu dari pacaran. Ya, oke. Kamu
Setelah teman kamu membacakan, ada dari kalian yang bisa menganalisis dari ayat yang sudah dibaca tadi? Oke, saya coba ya. Silakan yang pertama ini bagaimana? Ayat pertama itu tentang jangan mendekati zina atau orang dewasa. Oh ya, kita di zina dan jangan Mendekati orang dewasa. ya berarti sesuai Allah zina jangan mendekati zina. Betul. Untuk yang ayat kedua, siapa yang mau menganalisa? Oke, Nina. Baik. Hukuman bagi para pelaku zina. Kira-kira hukuman bagi pelaku zina di dalam ayat ini
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Yakin sudah selesai? Sudah. Lebih kepada apa? Gampang. Karena kalian sudah paham, jadi itu kelihatan gampang. Ya, Bu. Oke, sebelum itu kalau sudah silakan tangannya ke atas dulu. Kedua tangan ke atas. Tangan yang kanan ke kanan, tangan yang kiri ke kiri, kemudian ditepuk tangan kalian. Menurunkan tangan kalian karena sudah tadi banyak menulis dan berdiskusi. Oke. Karena kalau sudah, siapa yang bisa menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan Nak, kelompok 4. Jadi di sini terdapat kasus di mana ada dua remaja yang berusia 20 tahun bernama Leona dan Ferry. Nah, dia bisa ya? Mereka menjalin hubungan pacaran yang terlalu bebas. Jadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya iman, mereka akhirnya terjerumus dalam hubungan zina. Dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Setelah mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu dosa, maka mereka sampai jahat dan mereka untuk bertaubat. Soalnya seperti apa, Nak? Jenis zina apakah perbuatan yang dilakukan mereka? Jadi dari kasus Leona dan Ferry tersebut tergolong pada zina ghairu-muhsan. Jadi zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah sebelumnya. Jadi itu kategori zina ghairu-muhsan karena belum menikah. Kemudian persoalan kedua. Bukan hukuman bagi pelaku zina ghairu-muhsan menurut Islam. Hukumannya diambil dari ayat Al-Quran berdasarkan Quran Surat Al-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka adalah masing-masing dari mereka harus 100 kali berat. 100 kali Berat. sudah paham ini? Kelompok 4 paham? Beri tepuk tangan dulu untuk ini. Setelah ini siapa lagi yang mau mempresentasikan? Yang siap? Kelompok 2, oke. Fitri. Jadi kisah kasus di sini yaitu tentang seorang pria bernama Amir yang berusia 35 tahun dan dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia bekerja di luar kota dan tidak terpisah dari keluarganya. Dalam keseniannya, Amir menjalin hubungan dengan seorang rekan kerja wanita dan akhirnya menemukan hubungan lainnya suami istri di luar ikatan pernikahan. Hubungan itu akhirnya terbongkar dan keduanya menyesal atas perbuatannya. Soalnya bagaimana? Berdasarkan kisah tersebut, termasuk jenis zina apakah perbuatan Amir? Perbuatan Amir tergolong dari zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam bagi pelaku zina seperti kasus di atas yaitu hukuman rajam atau dengan batu sampai mati. Jadi kelompok 3 ini menjelaskan tentang zina muhsan, yaitu dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Yang lain paham? Paham. Untuk kelompok 3 sudah mendiskusikannya dengan bagus. Sekarang kelompok berapa orang yang siap? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan siapa aja yang mau mempresentasikan? Yuli sama Adi, 2 orang, silakan 2 orang. Oke. Kasus seorang remaja laki-laki bernama Adi mengalami pergaulan yang tak terkontrol. Ia menjalani hubungan intim dengan pacarnya hingga pacarnya hamil di wanita. Kedua keluarga merasa malu dan suka meski mereka bertemu. Adi menyesali perbuatannya, tapi Mbak sudah kembali dari. Oke. Terus persoalannya bagaimana? Apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina dan kekerasan? Yaitu bagi pelaku dosa besar tinggal kehormatan, bagi keluarga lalu anjuran yang baik, bagi masyarakat umumnya tidak terlalu sosial. Berarti itu orang-orang yang melakukan zina, kasusnya zina dan hamil di luar. Silakan kelompok 1. Kamu ini Jadi diskusi adalah hubungan bebas di dalam
berbeda. Bina dan adalah dua siswa SMA yang bersahabat. Awalnya mereka masih belajar kelompok, juga berlangsung dengan mereka bersekolah. Mereka sering pula berkumpul di rumah tua, di rumah teman, dan sering pasti dalam gratis. Teman-teman mereka menganggap itu hanya belajar, mereka sudah sangat modern. Namun, jika mereka mulai menggabung hasil belajar dan mengetahui keluar sendiri, disitu persoalannya adalah apa penyebab utama terjadinya perubahan bebas pada komunitas. Penyebab utamanya adalah karena kurangnya pemahaman agama, minimnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan dan media sosial yang berisi terhadap perubahan bebas. Tidak adanya pengawasan dan komunikasi yang berkembang dan jelaskan dampak dari perubahan bebas tersebut bagi diri, keluarga dan masyarakat. Dampak bagi diri adalah memberikan fokus belajar, menurunnya prestasi, dan kemudian dosa akibat kurangnya batas biologis. Bagi keluarga adalah hilangnya kepercayaan dan lingkungan pengeluaran orang tua. Bagi masyarakat, tidurnya perilaku tidak bermoral dan menurunnya nilai-nilai kesopanan dan jaringan sosial. Sudah paham yang lain? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Dibuka untuk kelompok satu. Yang berkali-kali kan jawabannya sudah bagus, diskusinya sudah juga bagus. Lalu berarti kalau sudah menyelesaikan itu, berarti materi kita selesai pada hari ini. Silakan seluruh kelompok mengumpulkan dari KPD yang sudah Ibu tebal tadi untuk dilakukan penilaian. Dikumpulkan di depan. Setelah kalian mempelajari ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Amuna, silakan dibaca apa sebenarnya. Yang saya pahami yaitu menentukan perlu bebas itu sebenarnya terkait dengan hikmah kalian mempelajari sini itu apa? Ada yang bisa menjawab hikmahnya? April, jawab April, apa hikmahnya April? Saya jadi tahu mengenai bahwa bebas dan saya ingin menjadi saya dari juga. Alhamdulillah. Hikmahnya adalah karena kita sudah mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina, saya akan menjauhi itu dan tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kalian tulis di bukunya, ini adalah refleksi pada kita semua. Saya berniat untuk menjauhi pergaulan bebas. Menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Jadi Ibu harap dari pertemuan kali ini membahas tentang materi zina itu benar-benar nyampe ke kalian, dan bisa diaplikasikan dalam hidup kehidupan kalian bahwa perbuatan zina itu merupakan dosa yang sangat besar, boleh dilakukan oleh kalian sampai meninggalkan. Jagalah kita dari perbuatan zina. Baik, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Sudah paham semua? Sudah paham semua. Alhamdulillah. Materi
Lagi kalian. Alhamdulillah, ibu juga senang karena kalian semangat hari ini dan belajarnya juga bagus. Kalian semangat, ibu juga senang hari ini.